Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dalam pembelajaran matematika secara daring bersama saya, Pak Slamet Riyadi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalankan pembelajaran secara daring. Pembahasan matematika kita kali ini adalah melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang rotasi atau perputaran. Bagaimana, sudah siap semuanya? Nah, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kalian bisa menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan rotasi. Nah, rotasi atau perputaran masih termasuk dalam bab transformasi geometri di poin yang ketiga. Nah, apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran merupakan suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan dengan sudut tertentu. Besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar alfa yang telah disepakati bahwa untuk arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan jika arah putarnya searah dengan perputaran jarum jam, maka sudut yang dibentuk adalah negatif alfa. Nah, beberapa sifat-sifat rotasi adalah sebagai berikut, bahwa titik atau bangun bentuk dan ukurannya sama dengan bangun semula. Kongruen jadi ya. Kemudian, sudut rotasi itu maksudnya adalah dibentuk dari garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik asal dengan garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik hasil. Nah, ilustrasinya seperti berikut. Ini misalnya adalah rotasi dengan pusat rotasi di titik O 0,0 dengan sudut 90 derajat. Misalnya, ini titik O adalah sebagai pusat rotasi. Kemudian misalnya terdapat bangun segitiga ABC dengan A koordinatnya 2,1, B koordinatnya 4,1, C koordinatnya 2,5 akan dirotasikan dengan sudut 90 derajat. Akan dimanakah posisi segitiga ABC tersebut? Kita lihat 90 derajat. Nah, jadi kita buat 90 derajat dari titik A. Nah, sehingga diperoleh koordinat A aksen negatif 1,2. Lalu bagaimana dengan titik B? Kita lihat titik B, kita buat siku-sikunya 90 derajat perputarannya, diperoleh B aksen dengan koordinat negatif 1,4. Kemudian yang ketiga, kita cari bayangan dari titik C. Nah, bayangan dari titik C setelah diputar 90 derajat diperoleh koordinat C aksen negatif 5,2. Nah, dari A aksen, B aksen, dan C aksen kita hubungkan sehingga terbentuk segitiga bayangan dari segitiga semula. Nah, ini adalah rotasi dengan titik pusat O 0,0 dan sudut 90 derajat. Nah, kalau kita tarik kesimpulan bahwa dari titik A yang koordinatnya 2,1 dirotasikan diperoleh bayangan A aksen negatif 1,2. Kemudian titik B
koordinatnya 4,1 dirotasikan 90 derajat diperoleh bayangan B aksen negatif 1,4. Dan yang terakhir titik C dengan koordinat 2,5 diperoleh bayangan C aksen dengan koordinat negatif 5,2. Kita perhatikan dengan seksama antara A dengan A aksen, B dengan B aksen, C dengan C aksen. Bagaimana bilangannya? Ternyata kalau kita lihat dengan seksama bahwa antara A dengan A aksen itu adalah bilangannya dibalik, kemudian yang depan dikasih tanda negatif. Ya, ini juga dibalik, kemudian yang depan negatif. Nah, sehingga disimpulkan bahwa rotasi dengan pusat rotasi di titik O 0,0 dan sudut 90 derajat pada titik P, X, Y akan dihasilkan bayangan dengan titik negatif Y, X. Jadi yang belakang dipindah ke depan, yang depan pindah belakang, tapi yang depan dikasih tanda negatif. Nah, itu satu poin. Kemudian dengan cara yang sama ada beberapa hal ya. Tadi yang pertama bahwa jika A X dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan pusat O sebesar 90 derajat diperoleh bayangan A aksen negatif Y, X. Kemudian jika titik A yang koordinatnya X, Y dirotasikan dengan pusat O sebesar 180 derajat, maka bayangan yang terbentuk adalah A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X. Lalu jika dirotasikan dengan pusat O sebesar 270 derajat, maka bayangan yang terbentuk adalah Y, negatif X. Ya, oke. Caranya sama dengan ilustrasi yang sebelumnya tadi. Nah, rotasi 270 derajat itu nilainya akan sama dengan rotasi negatif 90 derajat. Ingat, negatif itu berarti arahnya searah dengan perputaran jarum jam. Kemudian kalau rotasi negatif 180 derajat, itu nilainya sama dengan rotasi 180 derajat. Ya, sedangkan yang ketiga adalah rotasi negatif 270 derajat, itu sama dengan rotasi 90 derajat. Ya, bagaimana anak-anak pembahasan kita kali ini? Oke, untuk lebih paham, coba perhatikan contoh soal berikut. Ya. Diketahui titik A yang koordinatnya 4, negatif 9. Tentukan bayangan titik A jika dirotasikan dengan pusat rotasi O 0,0 dan sudut pusatnya 90 derajat. Kita ingat tadi bahwa jika titik A, X, Y dirotasikan O 90 derajat, maka hasilnya adalah negatif Y, X. Sehingga kalau A-nya itu 4,-9, maka bayangan yang diperoleh adalah 9,4. Dibalik kemudian yang depan dikasih min. Ya, karena min 9 dikasih min, jadinya menjadi positif 9. Contoh yang kedua. Ya, misalnya diketahui titik B negatif 3,2. Tentukan bayangan dari titik B jika dirotasikan dengan pusat rotasi O dan sudut pusat negatif 180 derajat. Ya, bahwa ingat tadi rumusnya bahwa jika titik di koordinat tertentu kemudian dirotasikan dengan titik pusat O sebesar 180 derajat, hasilnya adalah min Y, min X, maka jika X-nya min 3, Y-nya 2, bayangannya akan diperoleh negatif 2,3.
Nah, bagaimana, cukup bisa dipahami? Semoga semuanya bisa memahami. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Untuk tugas dan sebagainya bisa menyelesaikan di Google Classroom. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.